Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita mulai dari ayat ke-71 sampai ayat ke-73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yarau anna khalaqna lahum Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Awalam yarau, dan apakah mereka tidak melihat, tidak memperhatikan, anna khalaqna lahum, bahwa kami telah menciptakan untuk mereka. Ini ditujukan kepada golongan manusia, ya, ditujukan pada golongan manusia. Mimma amilas aidina, dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami, dari hasil ciptaan kami tanpa sekutu dan tanpa pembantu. An'aman, yaitu berupa binatang ternak, rupanya unta, sapi dan kambing. Fahum laha malikun, lalu mereka menguasainya, dapat memeliharanya. Wadallalnaha lahum faminha raqubuhum wa minha yakulun. Wadallalnaha, dan kami tundukkan binatang-binatang itu, kami jadikan mereka tunduk. Lahum faminha raqubuhum, untuk mereka, maka sebagiannya menjadi tunggangan mereka, menjadi kendaraan mereka. Wa minha yakulun, dan sebagiannya mereka makan. Nah, ayat ke 73-nya, walahum fiha manafi'u wa masyarib afala yashkurun. Walahum fima manafi'u, dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat, yakni dari bulu unta, kambing dan dombanya. Wasaribu, dan meminum, dan minuman dari air susunya. Afala yaskurun, maka mengapakah mereka tidak bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan nikmat-nikmat itu kepada mereka, lalu karenanya mereka mau beriman. Makna yang dimaksud ialah mereka tidak mensyukuri, ya, makna dalam ayat ini. Kenapa mereka tidak mau bersyukur? Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ayat-ayat yang lalu, seperti sudah kita bahas, ketika menafsirkannya, ayat yang lalu adalah uraian tentang kerasulan, tentang kerasulan Rasulullah SAW. Nah, itu merupakan nikmat terbesar. Allah turunkan beliau lahir di muka bumi, merupakan suatu kesyukuran yang wajib kita syukuri atas lahirnya seorang rasul penutup. Sehingga hal itu merupakan nikmat terbesar yang dianugerahkan Allah kepada umat manusia. Tiada arti nikmat-nikmat yang lain, tidak ada arti dibanding dengan nikmat ini tanpa kehadiran Rasul dan Al-Quran ini. Kelompok ayat-ayat ini tadi ayat 71 sampai 83 kembali menguraikan beberapa nikmat Allah yang lain.
Allah kembali menguraikan tentang hal itu karena memang nikmatnya berlaku banyak, terlalu banyak nikmat Allah. Sedang sebagian manusia sangat kafir, tidak mensyukuri nikmat yang sehari-hari mereka peroleh itu. Ini orang kafir. Karena itu Allah mengecam mereka dengan berfirman, dan apakah mereka, yakni orang-orang kafir itu buta sehingga tidak melihat dengan mata kepala dan mata hatinya bahwa kami telah menciptakan buat kemanfaatan dan kemaslahatan mereka dari apa yang telah dilakukan oleh tangan kekuasaan kami, yakni dari hasil ciptaan kami berupa binatang ternak, yakni unta, sapi, domba. Lalu setelah kami menciptakannya, mereka berkuasa atasnya dan mereka menjadi pemilik-pemilik binatang-binatang tersebut, lagi dapat memperlakukannya sesuka hati mereka. Hewan-hewan itu lebih besar dan lebih kuat dari mereka, namun demikian kami menguasakannya untuk mereka dan kami menundukkannya untuk kepentingan mereka. Maka sebagian dari binatang itu menjadi tunggangan mereka dan sebagian lainnya mereka makan, dan mereka memperoleh juga padanya manfaat-manfaat seperti wool, kain wool, bulu, kulit maupun tulangnya, dan juga minuman dari susunya. Semua nikmat yang disebut itu adalah anugerah ilahi dan bukti kemahakuasaannya. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur kepada Allah yang telah mengandungkan semua itu kepada mereka? Nah, di sini ada kata ID, ya, ada kata ID adalah bentuk sama dari kata yad, tangan, yang secara umum biasa diartikan ini tangan, yad ini. Nah, secara majazi ia berarti juga kekuasaan atau nikmat. Nah, ayat di atas bermaksud menggambarkan betapa penciptaan binatang ternak merupakan nikmat yang besar dari dan bukti kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menggarisbawahi tiga jenis binatang. Ya, tiga jenis binatang saja, yakni unta, sapi, dan kambing. Karena ketika itu ketiga binatang tersebut merupakan lambang kekayaan dan kesejahteraan mereka. Tiga binatang ini, unta menjadi alat transportasi sekaligus sumber rezeki dan makanan mereka. Kekayaan dan harta benda yang termahal adalah unta, khususnya yang sedang hamil. Nah, didahulukan kata fahum laha, ya, yang artinya lalu mereka atasnya, atas kata malakum, ya, malikum, ya, malikum, bertujuan menekankan dan menghadirkan manfaat dan nilai binatang-binatang itu dalam
benak mitra bicara sebelum mengingatkan mereka tentang nikmat kepemilikannya. Nah, di sisi lain penggunaan bentuk nakirah pada kata malikun untuk menggambarkan betapa besar dan mantap kepemilikan itu. Di atas bagaimana binatang-binatang itu meskipun demikian besar namun sepenuhnya dikuasai dan dikendalikan manusia. Binatang itu tenaganya begitu kuatnya, sapi, kebo lagi-lagi, tapi Allah tundukkan untuk manusia. Bandingkanlah dengan lalat misalnya, bandingkan dengan lalat yang demikian kecil, manusia sudah kuasa merebut kembali ya, apa yang direbut darinya oleh lalat. Padahal lalat itu binatang kecil. Sungguh anugerah binatang ternak itu adalah nikmat yang besar, dan sungguh kepemilikan dan penundukannya pun merupakan anugerah yang besar. Wallahu a'lam bishawab. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.